Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dan Saham, channel yang sempat mati suri ya. Saya kalau nggak salah terakhir upload 1 bulan lebih yang lalu, tanggal 18 ya Februari. Sekarang sudah 22 Maret. Artinya sudah 1 bulan lah saya nggak upload. Kenapa saya nggak upload? Sebetulnya banyak faktor ya teman-teman. Dan intinya sih karena nggak mood aja, nggak mood upload gitu. Dan apa namanya, belum sempet lah karena banyak banyak yang harus dikerjain di rumah gitu. Nah, hari ini saya mencoba, oh ya, saya juga kemarin sempat kena COVID ya 2 minggu, tapi itu nggak penting lah. Tapi yang penting kita sehat selalu, cuan selalu, itu yang paling penting. Kalau 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 kita nggak sehat, susah. Mau ngapa-ngapain juga susah, mau cari cuan juga susah. Gitu, ini juga masih agak batuk-batuk, lama banget nggak hilang-hilang. Nah, hari ini saya coba untuk upload lagi dan semoga insya Allah akan konsisten gitu, upload terus kayak dulu ya, setiap hari saya upload terus gitu. Seperti itu, karena grup dan saham juga udah mulai sepi ya karena saya jarang upload. Jadi silakan teman-teman join di grup dan saham, linknya ada di deskripsi, gratis. Yang berbayar juga ada, yang gratis juga ada, nggak ada bedanya lah, yang penting kita belajar aja, sama-sama belajar gitu. Nah, ini hasil screening singkat saya untuk hari ini. Siapa tahu besok ada yang gerak ya. Saya coba analisa beberapa saham 15 ya. Ada MPPA, MLPL, BOS, Buka, SMA, SGMI, BHIT, BCAP, Kapik, IPTV, IATA, Indi, Adro, ADMR, Palem. Ini pertama grup Lipo, terus BOS, ada si BOS ya di sini, terus grup MTEK, tapi MTEK-nya saya nggak masukin karena kurang menarik. Ada juga SGMI karena ini naik kenceng. Ini grup MNC semua, ada 5 ya. Terus sisanya grup Koal, serta ini ada grupnya Pak Uno 2 ini. Gitu. Oke, langsung saja. Oke. Nah, ini view saya untuk IHSG ya. IHSG ini eh, uptrend, masih uptrend nih. Terakhir ini masih ada gap juga kecil. Ini terakhir bulan tahun lalu ya, September Oktober itu saya mulai bikin channel ini dan grup Telegram itu antara bulan Mei mungkin ya. Ini di sinilah saya agak lupa. Nah, terus sudah hampir setahun mungkin kita terus sempat ngerasain uptrend juga, terus bikin base IHSG di sini dan lanjut uptrend dengan kenaikan yang sehat. Kalau ini saya rasa nggak sehat, terlalu tinggi gitu naiknya. Ini uptrend dengan apa namanya, pola channeling yang sehat. Nah, secara tidak sengaja atau secara kebetulan mungkin saya pernah gambar garis putih ini, nggak pernah saya delete, nggak pernah saya geser, dan ternyata dia tepat menyentuh 7.000, cuma beda 1 hari aja, pleset 1 hari gitu. Nah, sekarang channeling mungkin uptrend tapi membosankan, dan mungkin break all time high terus, tapi porto kita nggak kemana-mana karena chartnya seperti ini, kurang menarik itu channeling. Tapi ya seperti inilah gitu, mending kayak gini, dan kayak gini pun porto mungkin nggak kemana-mana gitu ya. Jadi ya kalau kita trading di saham gorengan agak nggak ngaruh, mau IHSG kayak kemana pun nggak ngaruh. Tapi kalau kita saham di Telkom, BRI itu akan berpengaruh. BBRI terutama itu akan berpengaruh lah di kondisi IHSG. Seperti itu. Mungkin saya beberapa kali akan mute video ini karena saya masih batuk-batuk. Nah, seperti barusan saya mute karena saya batuk. Oke, eh apa namanya ini? Lanjut ke saham MPPA. MPPA ini menarik ya, menarik sekali karena hajatannya sudah selesai, right isunya sudah selesai, buangan barangnya Anderson sudah habis. Jadi Anderson keluar diganti dengan investor baru, dan average-nya di sekitar sini teman-teman. Sekitar apa ya ini?
Ya sekitar sinilah. 300-an, 310, 300-an itu average si bandarnya gitu, ya, si investor baru yang masuk. Tentunya dia juga pasti pengen cuan, makanya eh, mau di apa namanya? Bukan mau ya, saya nggak tahu, tapi ini arahnya akan strong, akan lanjut balik, nutup gap enggak mungkin aja, tapi kita nggak tahu kapan dia akan nutup gap, dan ini mungkin akan bikin sideways dulu lah di atas, bikin pattern baru, penan kah atau bullish flag kah atau base baru, kita nggak tahu gitu. Nah ini view-nya bisa scanning triangle, tapi kurang kurang oke lah menurut saya. Bisa juga dia cup and handle, suka-suka teman-teman lah, tapi eh, by chart sih sama targetnya. Scanning triangle kan ngambil dari sini sini ya, terus cup and handle juga ngambilnya dari sini, high-nya sama di angka 500 berapa ini, 10-an, 516, dan di sini juga ada resist. Ya, di sini juga ada resist. Jadi menurut saya ini akan dibawa ke sana. Ini dia juga nurut banget sama Vibo ya, 216 mantul persis di 180-an, 186 mantul, terus bikin pattern baru. Sideways dulu ya, ini pattern sideways baru ya, lanjutkan kenaikan di 5116 lah, masih oke. Ini masih oke. Break EMA 50, 100, kalau break 150 menarik. Dia akan reversal. RSI udah di atas, MACD masih baru mulai naik. Jadi ini masih menarik. Gitu. Ini untuk MPPA kalau belum punya, saran saya tunggu ada koreksi mungkin ke EMA 50, boleh ambil atau retest support lah. Retest support di sini 360 masih sehat kok, walaupun agak dalam gitu. Tapi kalau nggak dikasih ya udah tunggu ada dia bikin pattern baru, teman-teman masuk. Gitu. Kalau sekarang targetnya udah ke sini, kejar boleh nggak? Ya risk rewardnya udah nggak menarik. Kalau teman-teman kejar di sini, ini saya kasar ya, risknya 20, rewardnya 20, risknya 17-an. Jadi nggak menarik, hampir nggak menarik. Gitu. Kecuali kayak nggak ada saham lain, nah, baru deh teman-teman boleh ambil ini karena terpaksa gitu ya. Sebelum lanjut ke MLPL, saya mau ingatkan, silakan yang mau join, ini grup umum ya, ini grup umum. Saya suka kasih menu-menu gratis kayak gini, cuma agak jarang memang. Tapi sebisa mungkin saya kasih lah. Hari ini Sen, MLPL, ini belum jalan ya MLPL, tapi cuma sebentar doang. Anggaplah nggak cuan lah, walaupun ada 1%, mungkin yang prinsip 1% bungkus. Tapi menurut saya itu belum cuan lah. Sen belum jalan, MLPL juga belum lah. Nah yang berhasil ada Atap dan Foru. Atap kenceng, Foru juga kenceng. Malah ini setelah saya screenshot dia lanjut naik, Foru juga sama gitu. Nah silahkan join, link ada di deskripsi. Ini free, yang berbayar juga ada, tapi saya nggak bisa buka chartnya, buka chatnya ya, karena ada privacy lah kita gitu. Lanjut ke MLPL, cepet aja ya. Nah MLPL ini patternnya juga sama ya, pattern pendeknya dia ada cup and handle atau scanning triangle, sama aja. Tapi kalau ini sama lah, scanning triangle juga sama, ini masih nurut triangle-nya, cup and handle juga sama, masih masih progres gitu, masih jalan. Ini target dekatnya sih 300 kalau menurut saya, cuma sepertinya pattern ini akan break, akan gagal gitu, breaknya breakdown. Kenapa? Karena red isunya belum selesai. Ini barang akan sama dengan MPPA gitu, karena karakter sahamnya juga sama, dan dia baru akan jalan kenceng setelah red isunya selesai. In my opinion sih kayak gitu ya, nggak tahu di bandarnya kayak gimana, tapi big picture-nya dia ada potensi double bottom. Kalau double bottom kemana? Jauh, mungkin ke sini, tapi saya nggak mau gambar dulu lah, karena kita lihat pattern ke Cina dulu, dan kita lihat karakter sahamnya masih belum akan jalan menurut saya. Itu jadi lebih baik kita tunggu red isunya selesai, semoga sampai di ujung sini lah, di pattern ujung sini selesai baru langsung lanjut, baru target pendeknya ke sini, baru jauhnya kita bisa ukur-ukur double bottomnya. Kalau yang suka halu, suka suka pengen berharap cuan tinggi gitu ya, ya inilah saya kasih sini targetnya di sini. Ih,
Ini 350 ya. 350 juga ada resist di sini, area 350-an lah. Gitu. Ini untuk si MLPL. Kalau belum punya ya kolek-kolek, tapi kalau breakdown mending cut loss, cover lagi nanti di bawah. Karena kita nggak tahu dia mau ngapain ya. Bikin pattern apa kita nggak tahu. Tapi kalau udah punya dan cuan ya trailing stop. Kalau break ini nih, break 310-an apa 210, teman-teman bisa TS dulu kalau punya di bawah. Tapi kalau punya di atas jauh ya sudah, tunggu saja. Ada kok yang punya 280 sempat japri saya juga ada. Dan itu saya ya udahlah tunggu aja red isunya selesai gitu. MACD memang masih ke atas walaupun belum strong, RSI juga belum strong. Tapi sekalinya barang ini jalan ini akan kenceng gitu. Ini menurut saya dan menurut karakter sahamnya seperti itu. Next, supaya nggak terlalu lama. Bos, bos ini juga ada si bos yang ada si bos yang masuk patternnya jadi rusak semua, chart pattern jadi rusak. Saya pernah masuk di sini ya, ternyata waktu itu ada seorang terkenal lah, scalper terkenal gitu. Ternyata masuk di sini ya sudah. Waktu itu saya masih ingat beliau lagi di Bali juga cuan kotos-kotos lah di sini. Terus nggak pernah ngikutin lagi, udah lama nggak pernah ngikutin. Ternyata ada si bos yang masuk ke sini. Ya chartnya jadi kayak gini rusak. Opennya jauh banget, gap up, open arah, habis itu closing ARB. Nah, ini buangannya juga besar. Jadi average-nya si bos average-nya di mana sih? Ya mungkin di sinilah 87. Jadi hati-hati teman-teman yang punya, kalau chart sih bagus lah. Ini penan apa sorry. Ini hammer gitu. Potensi lanjut naik sampai ke all time high 2000. Wah. Tetap tetap menganalisa, tetap teman-teman berpikir jernih juga. Memang ada potensi ke 2000 semua sama, ada potensi naik tinggi, tapi tetap berpikir sehat. Lihat fundamental perusahaan ini perusahaan batu bara, harga batu bara lagi naik kenceng-kencengnya, tapi malah perusahaannya merugi. Ini yang aneh. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau udah punya, berharap sih nggak apa, nggak sangkut. Saya nggak tahu lah kalau sangkut gimana, karena ini perusahaan fundamental kurang banget. Tapi kalau yang udah punya dan cuan, boleh hold. Besok siap-siap TS di 114. Sorry, siap-siap SOS di 114, 118 gitu. Karena ini si bos ini punya barang banyak dan mungkin butuh beberapa hari untuk maintain harganya gitu. Syukur-syukur break. Kalau break ya bisa ke 150-an lah, tapi jangan berharap tinggi dulu. Kita tetap harus berpikir jernih dan sehat. Jadi hati-hati 114, 118 ini area supply yang kuat. Seperti itu. Next, buka. Baru 4 nih. Cepat aja ya. Buka, ini menarik sebenarnya. Saya kok lepas dari saham ini. Dulu pernah punya di sini, sell strong, terus turun lagi. Memang ini bisa di swing dan ini masih lanjut ya. Dia ini ada bullish divergent teman-teman. Bahkan double bullish divergent. Kalau sampai dia bikin triple sih langka. Kita harus ambil sih. Langka banget pola triple divergent. Triple bullish divergent. Tapi kalau ini double divergent oke lah. Teman-teman bisa ambil. Tapi kalau harga sekarang udah tinggi sebetulnya. Maksudnya dibandingkan kemarin ya. Dan ini volumenya juga enggak 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 banyak ya. Dia naik tapi volumenya enggak banyak. Jadi teman-teman hati-hati, mungkin kena 314 turun lagi. Dia bikin double bottom atau gimana lah, enggak tahu. Bisa jadi ya. Kalau kita gambar bisa jadi akan seperti ini, itu bisa bisa juga. Jadi teman-teman tetap hati-hati. Ini untuk Bukalapak. Kalau langsung lanjut sih kayaknya kurang bagus lah, saham yang sehat pasti akan ada koreksi dulu. Jadi kalau Bukalapak yang udah punya sangkut ya saya no comment. Tapi kalau yang mungkin udah cuan ada, manfaatin di 314, lihat karena hari ini udah sentuh 312 koreksi. Tapi cuma satu tick. Tapi kalau besok strong, hold, TS-nya di 314, syukur-syukur ke 360 cuan kotos-kotos. Tapi kalau enggak ya TS di 314.
pesan saya cuma itu aja untuk Bukalapak. Next SCMA ini juga saya ada barang, teman-teman di grup prioritas juga ada barang. Kita ngambil di sini ya. Di kotak ini hari ini. Saya juga share di grup umum. Saya juga share di grup umum kok. Ini ya saya share di grup umum nih. 11 Maret SCMA dan MNCN. Saya bilang di grup prioritas insya Allah saya rutin live terus setiap hari. Cuma ini karena beberapa hari ini saya sering ada sesuatu, ada keperluan ya keluar jadi belum live lagi, dan beberapa saham yang layak dipantau untuk minggu depan atau besok hari saya share itu di setiap hari Jumat untuk dipantau minggu depan, dan ini tanggal 11 hari Jumat ya. Ya hari Jumat saya share lah di grup umum, silakan, dan posisi grup prioritas belum punya barang gitu. Silakan MNCN dan SCMA gitu. Nah, terus menu pagi scalping selalu saya kasih, scalping biasanya live trade, biasanya chat. Menu pagi selalu saya kasih, menu sore kadang-kadang karena tergantung market dan tergantung saya ngelihat running trade seharian atau enggak gitu. Terus swing juga saya kasih. Nah, terus ini saya kasih dua di grup umum dari 9, tapi ternyata saya kalau nggak salah Jumat ada berapa belas lah yang akhirnya saya temui gitu ya. Oke, lanjut ini SCMA. Kita udah punya sih di barang di bawah gitu. Ya ada yang di atas sini juga adalah 250-an, tapi tetap aja anggaplah di 254 gitu. Tetap aja udah cuan 11% lebih. Nah, ini tinggal kawal trailing stop aja. Ini kalau kita di grup ya. Ini juga dia break dari EMA 50, alhamdulillah trennya ini bottoming, inverse head and shoulders, tinggal lanjut aja, dan dia ada divergent gitu. Ini untuk bentar ya, saya mute. Ini untuk SCMA. Next, semoga ke 314 dan 332. Itu untuk SCMA. Lanjut SKMI. SKMI ini saham lucu ya. Pernah pernah punya lah di sini, pernah juga trading di sini dulu akhir tahun lalu, udah lama. Terus gocap sempat mantul-mantul dikit, terus ini iya arah, terus naik lagi, ARB berjerit-jerit, hampir arah juga hari ini. Nah, karakter saham yang seperti ini teman-teman, ini artinya adalah si emiten atau bandarnya mau buang barang, cuma buangnya terlalu besar, jadi udah gocap. Nah, sedangkan barang dia masih banyak, makanya dia perlu angkat untuk keluar gitu. Ini open aja di arah. Ini mungkin ada, oh saya ingat ini ada seseorang ya yang pom-pom juga. Jadi open arah langsung RBB jilid-jilid. Hati-hatilah untuk barang seperti ini. Kita nggak tahu yang pom-pom itu apakah eh, apakah bandarnya atau disewa atau gimana, kita nggak tahu. Jadi hati-hati, mending hindarilah cari saham yang lain. Saya no comment untuk SIKMI. Kenapa saya review? Karena dia top gainers hari ini dan hampir arah. Ini jelas mau ada buangan, teman-teman. Chart seperti ini sangat jelas mau ada buangan. Jadi mending hindarin dulu. Seperti itu. Kenapa saya review? Next inilah saham saham apa namanya? Pak Haritanu ya. Behit, Becap, Kepik, FPTV, IATA. Behit dulu. Karena ini kemarin kerjasama dengan Google ya, Microsoft ya katanya. Nah, ini menarik. Sempat ada yang tanya, terus saya buatkan chartnya, belum saya delete. Double bottom, potensi ke sini 76. Ternyata betul kena 76, langsung koreksi lagi. Nah, sekarang dia buat pattern baru. Kita nggak tahu apakah ini rounding bottom langsung lanjut atau koreksi dulu. Tapi kalau menurut saya ini koreksi dulu. Ini sehat sekali chartnya, walaupun sahamnya gocap ya. Saham mendekati gocap lah. Ini sempat gocap juga. Nah, ini mungkin akan bikin cup and handle dengan target ke sini 80. Mungkin nggak mungkin aja, karena ini ada hajatan juga emiten ini yang sepi, tiba-tiba rame. Ini juga waktu itu arah-arah juga rame. Ini sempat gocap juga ya. Jadi ini menarik jika teman-teman mampu memanage risiko.
Hari ini open gap up 1 tick, naik, turun lagi. Mungkin ya ke sinilah kalau teman-teman mau tunggu ya. 58, 57. Untuk pihit tunggu di situ aja. Kalau yang sangkut saya no comment karena 1 ticknya udah terasa, jadi disiplin aja saran saya. Tapi kalau yang belum punya tunggu 57, 58. Kalau yang udah punya gimana? Harga bawah ya trailing stop aja. Kalau dia break 60 bungkus dulu, ambil lagi 57, 58. Tapi kalau menurut teman-teman 3%, 5% itu nggak ngaruh, ya udah hold aja. Ini bisa jalan tinggi barang ini. Next, Becap, ngos-ngosan juga ya. Ini pernah saya rekom di 52. Sempat ada yang nanya waktu IPTV jalan di sekitar sini ya, terus barang ini jalan, tanya mau ambil di closing 52. Iya, di closing 52, ambil aja. Saya bilang ambil aja karena kenapa? Karena waktu itu ngeliat bid overnya dan apa namanya, sempat ngeblas juga di running trade. Ternyata betul jalannya jauh sekali sampai sini, dan kalau big picture-nya sih saya lihat seperti ini ya. Seperti gambar toa gini. Terus sekarang dia masa pemantauan arahnya cuma 10%. Hari ini Marubosu juga, kemarin udah arah kempes lagi. Ini area demand dia di sini kalau untuk sekarang 280, 272. Kalau teman-teman yang ambil di low hari ini 278, 280 ya dapat aja. Gitu, dan ya sudah tunggu mungkin tanggal 24 ya dia baru buka, 24 atau 25 dia baru buka pemantauan, dan arahnya arah normal 25%. Terus lihat MACD juga reversal, RSI juga potensi reversal. Masih oke kalau teman-teman masih punya. Harapan saya sih pasti nggak ada yang sangkut lah, karena ini udah jauh banget, insya Allah nggak ada yang sangkut. Jadi kalau punya kawal aja. Next target terdekat ke sini 306 lah, atau 300. 300 cuma 2 tick. Ya oke lah 306 sampai break garis kuning ini. Ini berapa sih? Sekitar 30-an gitu untuk becap. Lanjut KPIG, ini juga menarik, saya jujur cut loss di sini, ternyata dia naik ya hari ini 1 tick, doji lagi. Nah ini scanning triangle menurut saya, dan ini masih on track, masih jalan. Saya cut loss karena average saya di atas teman-teman di sini kemarin. Saya cut loss, terus ini area demand-nya memang di sini. Kalau teman-teman mau masuk ya, ini area demand-nya memang di sini. 108 sampai 111 ini oke untuk diambil. Scanning triangle targetnya ke sini 130. Mungkin nggak, mungkin aja karena ini barang bagus, PBV-nya juga di atas. Dan ini salah satu MNC yang belum terlalu jalan kenceng. Dia belum pernah arah juga. Cuma memang bid overnya tebel-tebel dan masih ada buangan. MACD potensi reversal, RSI belum ada tanda-tanda untuk jalan kenceng gitu. Jadi mungkin butuh beberapa hari, sedangkan dia juga kena sentimen yang behit kerjasama dengan Microsoft, salah satunya juga ada KPIG di dalam situ. Next, IPTV. Oh, kalau udah punya sangkut, saya no comment lah, karena fraksi-fraksi di bawah 150 tuh 1 tick terasa, jadi mending langsung buang. Kecuali teman-teman mau cover lagi di bawah, silahkan supaya average-nya turun. Kalau yang udah punya di bawah ya udah, ini asal nggak jebol segitiga ini masih oke. Tapi kalau yang belum punya boleh manfaatin buat collect. Dan yang udah punya bawah itu tadi ya, yang punya atas juga seperti itu. Next, IPTV. IPTV ini saya ada 2 view, satu bullish flag pattern, targetnya ke 256 masih mungkin karena PBV-nya juga masih under value, dan sekarang dia membuat pattern baru cup and handle gitu. Nah ini semoga sih ya nggak break dari 129. Kalau teman-teman punya agak nanggung posisinya, kecuali ada satu candle hijau, karena MACD-nya juga masih sideways di situ, RSI-nya juga masih sideways, jadi bingung. Kalau entry kayak gini, mending tunggu di bawah sini 130-an kalau dikasih, tapi kalau nggak dikasih mending tunggu candle hijau atau break 150, 151 itu ambil aja. Pendeknya 150 atau 151 ke 161 itu kalau break ya lanjut. Cup and handle pendeknya ke 208, kalau bullish flag pattern agak jauh ke 256 itu butuh beberapa minggu mungkin ya.
Itu untuk IPTV. Next, IATA. IATA ini juga menarik ya. Ini rounding bottom. Targetnya selesai, sudah kena, terus masih ninggalin gap. Cuma sekarang bagusnya dia masih channeling up. Kalau teman-teman mau collect aja di area bawah-bawah sini ya, area channel ini. Teman-teman collect 194 boleh sampai 190 lah kalau ini running terus. Tapi kalau break dari channel ini teman-teman cut loss, potensinya ke 183 buat cover lagi di bawah gitu. Ini juga ada tanda-tanda mau reversal MACD. Menariknya RSI ada hidden bullish divergence, harga naik, RSI turun, ada hidden bullish divergence. Ini menarik saham ini. Dan ini mungkin jalannya pelan-pelan ya, karena sempat suspend dia, suspend karena naiknya juga ekstrim, walaupun ada apa namanya, suspend 2 kali dia pernah, walaupun ada corporate action. Sekarang udah ganti namanya jadi MNC Energy Investment. Oke, sekarang ke saham Koal, Indi. Indi ini menarik ya, Koal hari ini jalan semua. Saya juga lepas hari ini dari saham Koal karena memang saya nggak mantau market, teman-teman. Ini ada di main area di area 2230 sampai 2330. Kalau teman-teman mau collect Indi, silahkan aja. Tapi targetnya pendek, ke 2480 sama 2600. Ya, kalau kita ukur ya, kita ambil di atas lah 2330. Lumayan, minimal 6% itu dapat. Nah, risknya kalau kita ngambil di pucuk, katakanlah di sininya, itu 4%. Jadi bagi saya sih itu kurang menarik, kecuali teman-teman mau collect. Kalau buat trade kurang, tapi buat swing mau collect silahkan. Ini ada, dan dia mantul dari MA50, bertanda dia strong uptrend gitu. Jangka menengah dia strong uptrend kok. Sempat arah ya waktu itu. Itu untuk Indi. Next ADMR dulu deh. ADMR. Ini yang luar biasa, sempat arah hunter, saya sempat arah hunter, harusnya saya nggak lepas lagi nih barang, tapi ya sudahlah rezeki gitu. Nah, ini bullish penan, targetnya capai ke sini ya. Nah, sekarang dia bikin ascending scallop. Ascending scallop, kalau kita lihat Fibo targetnya sih ke sini 2410, dan ternyata kalau kita lihat ini apa namanya, ascending scallopnya ini kita pindah ke sini, hasilnya sama teman-teman. Di Fibo 2618 itu keajaiban Fibo dan keajaiban chart itu, kalau saham yang sehat Fibo dan chartnya biasanya nyambung. Semoga sini ascending scallop, kalau beneran iya, lumayan jauh ini, lumayan jauh jalannya gitu. Ini untuk, cuma ini memang masih sideways ya, MACD-nya, RSI-nya juga masih strong, very strong. Itu untuk ADMR. Next, Adro kakaknya, dan ini sekaligus sahamnya Sandi Uno, Pak Sandi Uno ya. Ini menarik, scanning triangle juga menarik, dan dia ada hidden bullish divergence. Boleh teman-teman watch, tapi mungkin targetnya nggak jauh dari 2820 ke 3000. Mungkin itu 6% lah, boleh. 6% boleh lah. Ini ya 6,3 ya sama fee lah. Tapi kalau teman-teman beli dan dia break segitiganya ini, katakanlah di sini ya, itu 3%, 1/2. Ya bolehlah 1/2 dengan market yang anjluk-anjlukan seperti ini, apa bahasa Indonesianya, anjluk-anjlukan. Itu bolehlah. Ini bisa di watch ADMR. Sorry, ADMR. Adro. Dan terakhir, finally, Palem. Palem ini juga menarik. Kita pernah ikutan tapi di arah sini ya. Main arah aja. Double bottom. Targetnya ke sini. Dan langsung hit. Langsung hit ya. Langsung hit. Begitu arah hunter langsung hit. Terus di sini juga ada Fibo 0618. Persis open high-nya di Fibo 0618. Ya kan?
940, ini 945, 950 lah. Persis 0618. Jadi hit. Nah, sekarang dia mau lanjut lagi nih. Ini dia bikin ascending scallop. Saya nggak tahu apakah dia akan bikin ascending scallop. Kalau besok break 950, terdekat ke 970, 975 lah, 970 sorry. Kalau break juga, ya sudah confirm ascending scallop. Mungkin dia akan retest dulu. Besok ke hijau sampai 975, lusa merah sampai 950 baru lanjut naik. Gitu. Itu sehat. Tapi kalau ternyata dia 950 terus dia koreksi lagi mungkin cup and handle kemana ke sini. Ini kita bicara probabilitas ya teman-teman. Bicara probabilitas. Jadi beberapa probabilitas yang mungkin akan terjadi. Nah, mungkin seperti ini 830. Oh, itu juga sehat sama aja. Nah, kita nggak tahu mana yang akan terjadi dan kita serahkan kepada bandar ya. Nah, kita hanya wajib menganalisa dan melihat view yang sehat seperti apa, tidak halu. Oh, mungkin ke 1618 mungkin aja, tapi ya kita nggak sehalu itulah. Nggak, kalau ascending scallop targetnya ke 1270 dan ini ada Vibo juga 1272 di 1280. Itu juga sehat. Nah, sekian dulu. Kalau teman-teman punya palem besok mau kolek boleh, tapi main di atas harus disiplin, jebol 910 cut loss karena potensi ke 830. Tapi kalau teman-teman udah profit, ya udah kawal aja dengan TS di 950 atau 970. Karena potensi 970, lusa merah 950 ambil lagi. Atau ke 9 sini justru 930. Seperti yang tadi lah yang saya sebutkan. Seperti itu aja teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menganalisa. Sekali lagi, kalau mau join grup silakan, ini free teman-teman. Saya juga sering ya kasih menu kayak tadi, jadi ini free, nggak ada bayar-bayaran. Kalau pagi juga ada yang suka share-share news, terima kasih nih Om Solihin ya, rajin share news, nggak apa-apa, boleh di sini, bebas diskusi apa aja. Kalau kalau saya lagi mood juga saya kasih yang seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.